Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisawati Lakoro. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa yang dimaksud dengan antropologi. Jadi, antropologi adalah studi tentang manusia dulu dan sekarang. Studi untuk memahami kompleksitas budaya sepanjang sejarah manusia. Antropologi merupakan studi tentang orang-orang di seluruh dunia, sejarah evolusi manusia, perilaku, bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, berkomunikasi, dan bersosialisasi satu sama lain. Antropologi juga merupakan ilmu kemanusiaan yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek mulai dari biologi dan sejarah, evolusi, Homo sapiens, hingga ciri-ciri masyarakat dan budaya yang secara tegas membedakan manusia dari spesies hewan lain. Objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Para antropologi memperhatikan banyak aspek kehidupan manusia, antara lain perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Antropologi mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa menjadi sama atau berbeda, bagaimana evolusi bentuk cara berpikir manusia, apa itu budaya, adakah manusia universal, dan lainnya. Para antropologi mengeksplorasi hal-hal unik yang membuat manusia menjadi manusia. Antropologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang diri manusia itu sendiri dan satu sama lain. Perhatian utama para antropologi adalah aplikasi atau penerapan pengetahuan untuk solusi masalah manusia. Antropologi memiliki dua ruang lingkup dalam pembelajarannya, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Yang pertama, antropologi fisik. Pada antropologi fisik, pembelajaran difokuskan pada manusia sebagai organisme biologi dengan melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki varian biologisnya pada berbagai jenis atau spesies. Oleh sebab itu, pada antropologi fisik turut mendalami tentang fosil-fosil hingga pengamatan terhadap berbagai primata yang pernah hidup di bumi. Para antropologi berusaha melacak nenek moyang manusia sehingga dapat diketahui kapan, bagaimana, dan mengapa manusia bisa menjadi makhluk seperti yang ada saat ini. Yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya menitikberatkan pada pembelajaran terkait kebudayaan manusia atau cara hidupnya di dalam masyarakat. Menurut antropologi Haviland, antropologi budaya memiliki 3 cabang, yaitu arkeologi, antropologi, linguistik, dan etnologi. Antropologi budaya juga menjadi pembelajaran mengenai praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa. Dari berbagai hal, temuan selanjutnya diciptakan makna dan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat manusia. Antropologi budaya juga menjadi pembelajaran mengenai praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa. Dalam antropologi terdapat konsep-konsep, yaitu yang pertama kebudayaan. Kebudayaan mengacu kepada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makna itu kontras dengan pengertian kebudayaan yang sehari-hari yang hanya merujuk kepada bagian-bagian tertentu warisan sosial, yakni tradisi sopan santun dan kesenian. Kedua yaitu evolusi. Konsep evolusi mengacu ada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Walaupun istilah tersebut merupakan istilah umum yang dapat dipakai dalam berbagai bidang studi. Istilah evolusi yang merupakan gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari satu bentuk lain melalui mata rantai transformasi dan modifikasi yang tidak pernah putus. Pada umumnya diterima sebagai awal landasan berpikir mereka. Yang ketiga yaitu kultur area atau daerah budaya. Suatu daerah budaya adalah suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Menurut definisi di atas,
Suatu daerah kebudayaan pada mulanya berkaitan dengan pertumbuhan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur baru yang mendesak unsur-unsur lama ke arah pinggir, sekeliling daerah pusat pertumbuhan tersebut. Yang keempat, enkulturasi. Konsep enkulturasi mengacu pada suatu proses pembelajaran kebudayaan. Dengan demikian, pada hakikatnya setiap orang sejak kecil sampai tua melakukan proses enkulturasi, mengingat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir dan bernalar sangat memungkinkan untuk setiap waktu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Yang kelima yaitu difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan ini timbul. Dalam proses difusi ini erat kaitannya dengan konsep inovasi atau pembaharuan. Yang keenam yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun saling memengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri. Yang berikut yang ketujuh yaitu etnosentrisme. Tiap-tiap kelompok cenderung untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu adalah superior atau lebih baik dan lebih segalanya daripada semua budaya yang lain. Inilah yang disebut dengan etnosentrisme. Yang kedelapan yaitu tradisi. Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun. Yang kesembilan yaitu ras dan etnik. Suatu ras adalah sekelompok orang yang memiliki sejumlah ciri biologi tertentu atau suatu populasi yang memiliki suatu kesamaan dalam sejumlah unsur biologis atau fisik khas yang disebabkan oleh faktor hereditasau atau keturunan. Sedangkan etnik lebih menekankan sebagai kelompok sosial bagian dari ras yang memiliki ciri-ciri budaya yang sifatnya unik. Dan yang ke-10 yaitu stereotip. Stereotip adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu stereos yang berarti solid dan tupos yang berarti citra atau kesan. Suatu stereotip mulainya adalah suatu rencana cetakan yang begitu terbentuk sulit diubah. Selanjutnya fungsi ilmu antropologi dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama melihat dengan jelas tentang manusia, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu mampu mengkaji kedudukan manusia dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga yaitu memahami norma-norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Yang keempat lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala sosial masyarakat yang makin kompleks. Yang kelima yaitu menyusun etnografi-etnografi yang memungkinkan penciptaan teori-teori tentang asal-usul kepercayaan, keluarga, perkawinan, perilaku bernegara, dan sebagainya. Selain fungsi, terdapat tujuan dalam antropologi, yaitu dikutip dari Discover Anthropology Ruth Benedict, mengatakan tujuan antropologi adalah untuk membuat dunia aman bagi perbedaan manusia. Sedangkan menurut Conjaningrat dalam pengantar ilmu antropologi, tujuan antropologi adalah yang pertama tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Yang kedua, ada tujuan praktis, yaitu mempelajari manusia di berbagai masyarakat, suku bangsa di dunia, guna membangun masyarakat itu sendiri. Terkait tujuan ilmu antropologi, maka dapat diketahui manfaat mempelajari antropologi, yaitu
Yang pertama, antropologi membuat manusia bisa memahami manusia lainnya, baik sebagai individu ataupun anggota dalam kelompok masyarakat. Yang kedua, dengan mempelajari antropologi, orang dapat memahami kedudukan manusia dalam masyarakat dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai dunia atau budaya lain yang mungkin belum terungkap sebelumnya. Yang ketiga, memahami beragam norma, tradisi, keyakinan, hingga nilai-nilai pada masyarakat tertentu yang mereka anut. Yang keempat, antropologi dapat menjadikan seseorang lebih kritis, tanggap, dan rasional saat bertemu dengan gejala sosial masyarakat yang cukup kompleks. Dan yang kelima yaitu antropologi menyusun etnografi yang memungkinkan terjadinya penciptaan teori berkenan dengan asal-usul kepercayaan, keluarga, perkawinan, perilaku bernegara, dan lainnya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang materi antropologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.